Shalom anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dalam pembelajaran PLSPD. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat di Pulau Timor dan Alor. Kemarin kita sudah membahas perlawanan rakyat di Pulau Flores. Hari ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat di Timor dan Alor. Untuk pertemuan ini, kita akan masuk dalam perlawanan rakyat di Pulau Rote. Kalian bisa mempersiapkan buku PLSPD kelas 6 halaman 18 di bawah perikop perlawanan rakyat di Pulau Rote. Di situ disebutkan pada tahun 1566 Portugis mendirikan sebuah benteng di Lahayong, tepat di Pulau Solor, di mana dari benteng itu secara bertahap orang Portugis menguasai seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur, termasuk Pulau Timor, Rote, dan Sabu. Kemudian pada tahun 1646 benteng Lahayong direbut oleh Belanda. Dari sana Belanda menyerang Portugis di seluruh daerah Nusa Tenggara Timur. Maka pada tahun 1657 Belanda memindahkan pusat kekuasaan dan perdagangannya dari Lahayong Solor ke Kupang. Sebelum itu, kita mengingat kembali pembelajaran kelas 5 mengenai kedatangan bangsa barat, terutama di Pulau Flores, yang dipelopori pertama kali dengan kedatangan bangsa Portugal di Pulau Flores, tepatnya di Tanjung Bunga, di daerah Flores Timur sekarang. Nama Flores sendiri seperti kita ketahui bersama, berarti bunga yang diambil dari bahasa Portugal, yakni Flores. Setelah kedatangan bangsa Belanda kemudian menyerang benteng Lahayong di bawah pimpinan dari Apollonius Cook yang kemudian berhasil menaklukkan Lahayong. Nah, pergolakan ini terus berlanjut hingga pemisahan kekuasaan oleh bangsa Portugal dan Belanda, di mana bangsa Portugal menguasai daerah Timor dan bangsa Belanda menguasai daerah Timor dan keseluruhan NTT. Setelah pemindahan pusat kekuasaan dan perdagangan di Kupang, kemudian Belanda berhasil merebut sebuah benteng Portugis di Kupang. Sebelumnya benteng ini bernama Concordia, terletak di Kelurahan Menutapen, Kota Madya Kupang sekarang. Namun benteng ini telah dialihfungsikan sebagai benteng pertahanan Tentara Nasional Indonesia. Dari Kupang, Belanda ingin menguasai Pulau Rote karena dianggap lebih strategis dan aman dari gangguan Portugis yang masih menguasai sebagian besar pedalaman Pulau Timor. Berkali-kali Belanda mengirim pasukan tentara untuk menyerang dan menaklukkan Rote, namun semua penyerangan tersebut selalu mendapat perlawanan dari rakyat pulau itu. Tercatat beberapa perlawanan rakyat Rote yang cukup sengit terjadi pada tahun 1681, 1724, dan 1746. Di antaranya tercatat dalam buku PLSPD halaman 18, perlawanan pada tahun 1746 adalah yang paling sengit dan yang terkenal dengan nama Perang Termanu. Dalam pembelajaran kelas 4, orang-orang Rote itu berasal dari satu kisah pelayaran dari 3 orang bersaudara, yakni Belumau, Sabumau, dan Timau. Timau yang kemudian menetap di Rote menurunkan sebagian penduduk di Pulau Rote. Nah, ini sejarah yang dicatat dalam buku PLSPD kelas 4 yang sudah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Nah, nama Rote sendiri di dalam buku tersebut dicatat berasal dari sebuah keluarga di Rote Timur, yaitu keluarga Rote. Nama ini kemudian menjadi nama pulau karena catatan dari peta orang Portugal yang pernah singgah di salah satu pantai di Rote Timur, yakni Pantai Rote sekarang. Nah, di pantai ini sebuah misi pelayaran Portugal pernah singgah. Mereka kemudian bertemu dengan seorang nelayan dari keluarga Rote. Oleh karena itu, ketika orang Portugal bertanya kepada si nelayan tentang apa nama pulau ini, si nelayan mengira namanya yang ditanya, lalu ia menjawab Rote. Nah, ini sejarah yang juga tercatat dalam buku PLSPD kelas 4 yang kita pernah mempelajarinya pada kelas 4 beberapa waktu yang lalu. Nama Rote sendiri atau Pulau Rote sendiri sebenarnya dicatat dalam buku kelas 4 berarti Pulau Kale atau Nusa Nedolino dalam sebutan bahasa Rote yang berarti negeri tenang dan damai. Ini juga yang sudah kita pelajari dalam pelajaran kelas 4 yang sudah terlewati. Pak harap ini tidak dilupakan, namun tetap dipelajari sebagai bahan karena mungkin saja di ujian akan keluar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ibu kota Kabupaten Rote adalah Kota Ba'a. Sejak terbentuknya Kabupaten Rote hingga saat ini sudah dilakukan pemekaran wilayah baik kecamatan, kelurahan maupun desa. Itu tadi sedikit info mengenai Pulau Rote dan beberapa sejarah yang tercatat dalam buku PLSPD halaman 18 di paragraf yang pertama, kedua, dan ketiga di bawah perikop perlawanan rakyat di Pulau Rote. Nah, anak-anak, sebab-sebab terjadinya perlawanan rakyat Termanu pada tahun 1746. Kalian bisa melihat Termanu yang kini terletak di Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao, merupakan pusat kekuasaan di Pulau Rote pada waktu itu. Nah, kebetulan raja yang memerintah di Termanu pada saat itu ialah Ndomanu Sinlae.
Di halaman 19 mencatat bahwa pada bulan Oktober 1746, Presiden Hasart di Kupang mengirimkan sebuah surat kepada Domanu Sinlae bahwa pada tanggal 11 Oktober 1746 akan ada perkunjungan ke Termanu suatu utusan pemerintah Belanda dari Kupang. Nah, utusan ini dipimpin oleh seorang perwira bernama J.A. Maulenberg bersama 32 orang tentara. Pengiriman utusan Belanda ini oleh Raja Termanu Domanu Sinlae dianggap sebagai pasukan yang akan menyerang dan menaklukkan Termanu. Sebelumnya, memang ada beberapa penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Belanda ke Pulau Rote. Kemungkinan penyerangan inilah yang membuat Raja Domanu Sinlae sedikit berwaspada dengan kedatangan surat tersebut yang menyatakan bahwa Belanda akan mengadakan perkunjungan ke Pulau Rote. Nah, hal ini yang membuat Raja Domanu Sinlae menyiagakan seluruh rakyat Rote Termanu untuk berperang dengan 9 orang pemimpin perang yang disebut dengan Palani. Nah, anak-anak, Palani sendiri dalam bahasa Rote berarti pemberani. Kalau kemarin kita mengenal istilah Atabreken, Mosalaki dalam perlawanan rakyat Flores, kali ini kita mengenal istilah lainnya yakni Palani dalam bahasa Rote yang berarti pemberani. Nah, di situ disebutkan juga di Timor disebut dengan Meo. Meo bukan berarti kucing, tapi Meo dalam arti pemberani juga dalam bahasa Timor. Nah, ke-9 Palani ini dimaksudkan bernama Balondomanu, Detabalo, Mandalakede, Nade, Saduk, Taimanu, Bodeteo, Ndundapa, Balu, dan Taifalukmone. Nah, ke-9 Palani tersebut membagi Termanu menjadi 2 medan pertempuran, yaitu medan pertempuran sebelah barat di bawah pimpinan Babulu dan medan pertempuran sebelah timur di bawah pimpinan Detabalo. Sementara itu, Palani lain menjaga benteng di Koli lain. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk mengelabui utusan tentara Belanda, Raja Domanu Sinlae menetapkan tanggal 11 Oktober 1746, yaitu tanggal kedatangan tentara Belanda, sebagai hari perayaan Hus. Dalam buku PLSBD halaman 19, paragraf yang terakhir di bawah perikop jalannya perlawanan, perayaan Hus adalah suatu pesta atau upacara minta hujan yang merupakan upacara terbesar dalam agama suku Rote. Kebetulan agama suku Rote adalah Halaik. Nah, anak-anak, upacara Hus ini adalah upacara yang diadakan sebagai sarana di mana rakyat Rote mensyukuri hasil panen yang sudah berlalu dan untuk menyambut musim tanam yang akan datang. Di mana dalam upacara ini diadakan banyak sekali atraksi dan mengundang banyak orang yang terlibat di dalam atraksi ini atau upacara perayaan Hus ini. Sebagai taktik, disepakati pula bahwa utusan tentara Belanda bersama rombongan rakyat dari Nusakti dan Baa yang akan berkunjung ke Termanu dibiarkan dengan aman datang ke ibu kota Termanu, yakni Koli lain. Nah, anak-anak, singkat cerita, taktik tersebut berhasil dan mengalahkan 31 orang tentara Belanda yang akhirnya tewas di medan peperangan. Sisa 1 orang tentara Belanda yang kemudian melarikan diri ke Kupang untuk meminta bala bantuan. Tepat pada akhir Oktober 1746, bala bantuan dari Kupang berupa 1 kompi tentara Belanda di bawah pimpinan Residen Hasart tiba di Rote. Mereka langsung menyerang ke pusat pertahanan rakyat Rote di Termanu di Vea Popi. Namun serangan ini gagal dan banyak tentara Belanda tewas, sementara itu korban jiwa di kalangan rakyat Termanu hampir tidak ada. Hal ini membuat tentara Belanda dan Residen Hasart mengirim utusan kepada Raja Termanu untuk berunding. Pada awalnya utusan ini ditolak raja, namun setelah dibujuk dengan beberapa syarat, Raja Termanu bersedia berunding dengan Residen Hasart di Baa. Ada beberapa syarat yang diajukan oleh Residen Hasart. Di situ di halaman 20 kalian bisa melihat dan membacanya. Namun, ternyata Residen Hasart tidak menepati janji dengan Raja Termanu. Setibanya Raja Termanu bersama kedua pegawainya di Baa, langsung ditangkap dan dibawa dengan kapal ke Kupang untuk dihukum. Ketiganya mati di Kupang sebagai patriot bangsa tanpa kuburan yang jelas. Dari perlawanan ini, ada akibat yang harus diderita oleh rakyat Rote dan juga Raja Termanu. Yang pertama, Raja Domanu Sinlae tersingkir dan keluarga Domanu dilarang menjadi raja di Termanu. Sejak saat itu, seluruh keluarga Domanu diungsikan ke Kupang. Nah, Raja Domanu sendiri digantikan oleh Raja Amalok Keluanan dengan syarat setiap tahun rakyat harus membayar pajak kepada Belanda. Berikut raja-raja di Rote seluruhnya harus menyediakan tenaga calon tentara untuk memperkuat pasukan Belanda melawan pasukan Portugis di Nusa Tenggara Timur. Orang Rote dilarang berdagang dengan orang Cina dan orang Portugis. Ini menjadi monopoli perdagangan oleh Belanda di beberapa wilayah yang ada di NTT juga.
Dan yang terakhir, ini yang menarik karena menyangkut dengan beberapa penduduk Rote atau keturunan-keturunan Rote yang ada di Pulau Timor. Sebagian besar rakyat Rote diungsikan ke Kupang untuk memperkuat kedudukan Belanda dengan menempatkan orang Rote di sepanjang pesisir Kupang dari Tanjung Oisinas ke Kupang Barat sampai Pantai Sulamu di Kupang Timur. Ini juga mungkin yang menjadi salah satu penyebab dari terjadinya perlawanan Bipolo yang dipelopori oleh Sobe Sonbai III. Oke anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita mengenai perlawanan rakyat Rote dan beberapa informasi menarik mengenai Pulau Rote. Di daerah yang terkenal dengan Sesando dan Ti'i Langganya ini, banyak sekali cerita menarik dan juga daerah wisata yang sangat menarik dan patut dikunjungi oleh kalian jika berkunjung ke Pulau Rote. Harap ini menjadi pembelajaran yang menarik bagi kita semua dan tetap diingat sebagai bekal bagi kalian untuk mengikuti ujian nantinya. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.